Yang kita pakai di ET adalah Yakob ben Chaim, Yehovah atau Yehovah. Terus kalau kita lihat kamus, ini nanti kita masuk ke rekonstruksi yang sering kita pakai, yaitu Hayahu Hawa. Jadi ada dua etimologi nama suci. Yang pertama adalah Hawah, ya, Hawah. Jadi 1933B 314, yang artinya to become, menjadi. Jadi Hawa itu sendiri berarti menjadi. Jadi kata Hawa punya makna yang sangat mirip dengan Haya, menjadi. Gitu ya. Kalau diterjemahkan ya, walaupun kalau dari versi lain ada kamus yang menunjukkan ini kehidupan, itu ada versi lain. Tapi di sini di kamusnya Bible Hub itu Hawa itu artinya menjadi, to become, 1933B. Kemudian dari kamus Strong juga ada nama atau kata Haya yang artinya self existent atau being exist atau always exist. Makanya Haya itu saya sering jelaskan sebagai yang selalu ada dalam bahasa kita ya. Karena self existed. Jadi kalau self existed kan berarti kan dia ada dengan sendirinya, tidak ada sumbernya, tidak ada sebabnya. Dia auto hadir gitu. Berarti kan maha hadir atau selalu hadir. Jadi ada beberapa sumber kata yang pada akhirnya merujuk ke kata YHWH itu. Jadi ada dua ya. Satu Hawa, to become atau menjadi. Yang kedua adalah Haya. Itu jelas ya. Nanti kalau perlu baca ulang silakan lihat di situsnya. Nah, makna Hawa itu nampak juga nanti di dalam nama Khawah. Jadi ibu dari segala yang hidup. Oke, jadi ada kata Hawa muncul di nama Khawah. Jadi sama-sama wahnya itu. Bedanya adalah pakai kha, bukan ha. Hawa itu kan ha. Nah, kalau istrinya Adam bukan Hawa sebenarnya, bukan Hawa, tapi kha, khat, Khawah. Nah, dia disebutkan ibu dari segala yang hidup. Jadi kata hidupnya sebenarnya khayimnya, ada kha-nya itu. Nah, ini menarik. Jadi apa hubungan Khawah dengan kehidupan? Ternyata di Strong 2421 khayah. Tapi ini dia juga selain khayah ada makna khawa. Nah, ini kenapa pakai wa? Berarti kan dia khawa ya. Khawa, to live, hidup. Jadi kata Hawa yang artinya menjadi tadi punya keluarga makna dengan kehidupan, to live, khayah itu ya. Jadi kalau khayah itu kehidupan, khayim. Jadi ini agak-agak rekonstruksi ya. Jadi kalau kata Khawah kira-kira kan akan begini. Jadi khayimnya, khanya itu di depan itu kehidupan, khayim. Wahnya itu tampil, menjadi tadi. Jadi kalau arti Khawah istri Adam adalah hidup yang ditampilkan. Jadi wahnya itu, hawahnya kan tampil atau menjadi. Sedangkan khayim itu hidup. Jadi hidup yang ditampilkan. Maka bisa, ini kesimpulan saya adalah Hawa. Jadi nama Hawa itu tampil menjadi hidup, istri Adam. Nah, gitu. Terus ada juga versi lain yang merujuk ke kata Hawa. Itu adalah Hawa itu ini di apa istilahnya keluar di kamusnya, selain kata menjadi ada kata itu muncul memaknai atau dimaknai sebagai kata jatuh, kata hasrat, kata udara. Jadi seperti kata ruah gitu ya. Jadi hawa dan ruah itu punya makna yang mirip. Makanya ada kata yang sangat erat juga, misalnya kata nafas, angin, roh, jatuh, turun, menjadi sesuatu yang turun menjadi kehidupan karena ada hasrat untuk melahirkan kehidupan dari rahim. Nah, jadi konsep keibuan dari Hawa, dari istri Adam itu erat sekali dengan Hawa itu sendiri, menjadi. Jadi seseorang yang hidup itu kan dia menjadi hidup, itu maksudnya begitu. Siapa lagi yang masuk? Mega. Oke, nah jadi itu rekonstruksi dari beberapa kata antara Haya
dan Hawa. Nah, dari kata Hawa yaitu istri Adam. Tadi kan ada kata ibu dari segala yang hidup. Berarti dia kan feminim ya, keibuan, ima. Jadi akhirnya saya membuat rekonstruksi, berarti Hayah ini bersifat maskulin. Itu. Terus Hawa yang berkaitan dengan Hawa itu bersifat feminim. Karena dia kata menjadinya itu erat dengan melahirkan gitu ya. Jadi ketika Hawa digunakan untuk menyebut ibu dari segala yang hidup atau ibu dari kehidupan manusia, berarti dia menjadi hidup ya, gitu. Kata menjadinya itu berarti kayak ya melahirkan kehidupan, apa istilahnya, makna yang mirip gitu itu. Oke, nah terus sorry ada gangguan. Terus ini ada salah satu, aku nemu buku di Google ya, nanti ada linknya. Ini ada Hebrew dan Aramaik from stem Hawa. Jadi selain bahasa Ibrani ada kata Hawa. Ya. Di sini Hawa berarti di Arab dan Aramaik gitu. Muncul fall tadi. Jadi kata jatuh, kata terjadi itu di Arab itu Hawa itu ternyata muncul ya, mirip Hawa. Jadi sebutan Hawa yang istri Adam itu pakai H ya, bukan K. Nah itu berarti air atau atmosfer. Air itu maksudnya bukan air ya, udara. Air, atmosfer itu berarti udara. Angin sama seperti ruah gitu. Jadi ketika ada konsep ini living being, existence. Jadi falling, the relation between descending falling. Jadi turun itu ternyata berkaitan dengan Hawa itu sendiri, kata Hawa yang akhirnya dianggap istri Adam itu ya. Jadi kata turun, ada kata jatuh, kata existence berarti keberadaan, identity. Descending of a baby, nah itu kan descending of a baby itu kan melahirkan gitu. Melahirkan melalui desire, ada kata desire, ada hasrat untuk memiliki anak. Terus untuk menjadi eksis dan mendapatkan identitas sebagai manusia. Nah itu konsep Hawa di bahasa Semitik selain Ibrani ya. Jadi ada kata itu di Arab. Wakah, ada kata fall happen. Oke. Terus di Arabik Hawat, ada kata Hawat berarti deep atau bottomless pit. Jadi kayak jurang tidak terseberangi. Nah itu berarti hell, neraka ya. Gitu. Oke, nah itu perbandingan dari bahasa lain gitu ya. Jadi kata Hawa itu hayat dan Hawa itu muncul di bahasa Semitik yang lain yaitu Arab dengan tambahan beberapa makna yang lain tadi. Saya jelaskan itu ngambil dari buku Google ya. Saya lupa nama ininya, nama bukunya. Ke ini etimologi dari salah satu mesianik yang saya baca dulu, sempat di grup itu juga. Dia menjelaskan menggunakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dia bilang di ayat ini kan Yesus Masiah menyebut dirinya gitu ya. Menyebut dirinya sebagai akulah dia yang hidup di Wahyu 1 ayat 18. Akulah dia yang hidup. Nah, akulah dia yang hidup ini kalau dalam direkonstruksi ke dalam bahasa Ibrani, kata akulah itu kan sebenarnya muncul ketika Mose tanya gitu tentang Hayah gitu. Akulah Hayah, sesungguhnya akulah Hayah. Jadi itu katanya akulah gitu ya. Nah, kata Hayahnya ini kan hanya Tuhan yang bisa mengucapkan gitu. Jadi akulah Hayah itu akhirnya kata Hayahnya itu sendiri dimaknai sebagai aku gitu. Tetapi hanya Tuhan yang bisa mengucapkan ini sebagai dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa. Bahkan untuk untuk angka Ibrani, kalau ketemu JH yang itu nama suci ya, dia tidak boleh diganti huruf lain untuk kata yang pas JH itu gitu. Karena manusia nggak boleh mengucapkan, hanya Tuhan yang boleh mengucapkan Hayah itu untuk dirinya sendiri. Nah, dari kata akulah dia yang hidup, dari teman mesianik ini dia melakukan rekonstruksi Hayah itu. Hayah
hawah itu. Jadi hayahnya itu menggantikan kata akula, kemudian dianya itu hu, nah yang hidupnya adalah hawa. Jadi kata hawa itu memang ada satu kamus yang menyebutkan ada makna kehidupan di dalam kata hawa. Ada kamus kuno ya, Ibrani kuno. Ini bukan Ibrani modern tapi Ibrani kuno. Jadi kata Mesiah di Wahyu 1 ayat 18, akulah dia yang hidup, itu nanti merujuk ke hayah huhawah yang kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, rekonstruksinya lengkapnya ini ya. Jadi kata hawa di belakang, hayah di depan. Jadi akulah dia yang hidup itu hayah, akulah hayah. Hu dia hawa yang hidup. Nah, terus hanya itu larut, hilang. Jadi ha di depan itu hilang semua. Karena memang secara grammar ha itu seringkali hilang. Jadi hayahnya tinggal yahnya saja, wahnya tinggal wahnya saja. Jadi hanya hilang semua dari dua kata ini. Maka tinggallah yah, terus hu di tengah, dan wah di akhir. Nah, kalau digabung yah dan hu ada ha dua kali, hanya hilang salah satu, jadi yahu. Terus ditambahkan wah di akhir, jadi wah. Jadi rekonstruksi nama Ibrani kunonya, nama suci adalah Yah hu wah, atau hanya satu ya, berarti Yahuwah gitu. Di Ibrani modern yang kita pakai jadi Yahunya jadi Yehu gitu ya. Tetapi untuk beberapa nama sebutan Yahu tidak berubah. Misalnya Eliyahu, Yeremia, Eliyahu, Yeremia, Zirmeyahu, Zakaria, Zirkeyahu, kalau kita pakai khof ya, Zirkeyahu. Terus Nathan, Nabi Nathan itu Netanyahu. Jadi untuk beberapa nama di akhiran itu Yahunya tidak berubah. Jadi nama Yahu berubah hanya jika di depan, misalnya Yahuda jadi Yehuda. Tapi untuk yang di belakang tidak berubah, tetap Yahu. Termasuk Matius sebenarnya, jadi Matit Yahu. Nah, nama dulu ini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Yahunya disebut Yahu, bukan Yehu ya. Jadi itu sisa-sisa bukti pengucapan Ibrani kuno untuk Yahu atau untuk Yeha adalah Yahu, bukan Yehu. Makanya kalau di Hayahu Hawa terus kita ketemu ada Yahu, berarti itu secara data otentik itu rekonstruksi yang menurut saya paling benar. Jadi nama kunonya adalah Yahuwah gitu ya. Nama modern berubah bunyinya saja jadi Yehu, tetapi maknanya sama. Gitu. Jadi kalau ini saya coba artikan gitu ya. Jadi Yahuwah itu kira-kira begini. Sesuatu yang hayah, sesuatu yang selalu ada, yaitu berarti sesuatu yang tampil menjadi hidup. Tampil itu berarti hidup. Jadi kalau kita menyalakan lampu terus ada cahaya, tampilnya cahaya itu kehidupan. Lampunya hidup, itu konsepnya. Jadi kalau kita lampunya mati berarti nggak ada kehidupan, itu konsepnya. Maka sesuatu yang tampil itu hidup, sesuatu yang tidak tampil berarti mati. Kalau orang tampil menunjukkan batang hidupnya, berarti kan oh masih hidup tak kamu. Itu orang bercanda kan sering begitu. Jurep tak kamu masih hidup tak? Nah itu dia tampil di hadapan kita, itu masih hidup. Kalau dia tidak tampil kan kita mikir, kemana, sakitkah, atau bepergian, atau jangan-jangan mati gitu. Orang kan berpikir begitu. Pokoknya kalau tampil berarti kehidupan. Kalau ada bayi yang tampil, oh berarti bayi itu hidup. Kalau bayi yang menangis berarti dia hidup. Kalau bayi dilahirkan tanpa tangisan, nggak bergerak, tiba-tiba terus biru, nah jangan-jangan itu meninggal itu bayi. Dia tidak tampil berarti tidak hidup. Itu prinsipnya begitu. Makanya kita di El Sadik menggunakan konsep Hayahu Hawa karena penjelasan ini gitu ya. Jadi dari kamus ada dua kata hayah dan hawa, sama-sama digunakan untuk nama suci, kedua nama ini. Terus dari rekonstruksi kitab Wahyu 1 ayat 18 ada akulah dia yang hidup. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani kira-kira adalah Hayahu Hawa itu, terus kita pendekkan sesuai grammar. Jadi bahasa Ibrani itu kalau ada tiga kata yang digabungkan, ada yang hilang. Nah, hilang tuh hanya tadi. Rata-rata yang hilang tuh huruf H.